Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, kembali ketemu dengan The Proms. Kali ini akan melanjutkan part 2 dalam pembahasan soal-soal PISA, Program for International Student Assessment. Oke, dari PISA kita menuju AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang mulai tahun 2021 sudah diprogramkan akan diterapkan kepada adik-adik pelajar kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA SMK ya. Nah, dari PISA ya nanti menuju AKM. Oke, jadi mempelajari PISA ini sebenarnya sekaligus belajar untuk AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengganti ujian nasional. Siap ya adik-adik? Kali ini adalah PISA Matematika SMP part 2 ya. Di part 1 kemarin sudah nomor 1 sampai nomor 6, yaitu tentang materi adonan roti dan hidroponik. Pada part 2 7 sampai 11 ini ada dua tema, yaitu tentang campuran beton. Ya, keren ya Dik ya. Kemudian nanti juga melapisi kue ulang tahun. Bagaimana matematika ada di dalam campuran beton dan bagaimana matematika ada dalam melapisi kue ulang tahun. Tentu saja tidak terpisah dari reading, cara memahami bacaan, juga komponen sains yang ada di dalamnya, serta berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal, karena semuanya berbentuk data atau berbentuk kalimat-kalimat. Oke, siap ya adik-adik? Kita mulai nomor 7. Oke, adik-adik, nomor 7 ini ada permasalahannya adalah tentang campuran beton. Nah ini ya adik-adik, ada pengantar berupa tulisan yang harus kita pahami dulu. Berdasarkan SNI ya, Standar Nasional Indonesia, untuk membuat beton mutu 1 sebanyak 1 meter kubik digunakan campuran semen, pasir, dan kerikil dengan komposisi sebagai berikut: semen 253 kg, pasir 869 kg, kerikil 1001 kg. Nah, adik, di sini sama-sama ada angka 1, coba pahami dulu secara baik. 1 ini menunjukkan mutu, jadi ada tentu saja di bidang campuran beton itu ada mutu 1, mutu 2, mutu 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian di mutu 1 ini 1 meter kubik. Jadi tiap 1 meter kubik itu memerlukan semen seperti ini, pasir seperti ini, kerikil seperti ini. Kita ada ya, kita pahaminya. Lah, nanti apa yang dikehendaki oleh soal kita baca bersama-sama. Perhatian, klik pada 1 pilihan jawaban, berarti ada pilihan jawaban yang disediakan. Karena kadang kan harus nulis adik ya, kemarin begitu kan. Nah, jika akan dibuat 10 tiang seperti ini, 10 tiang beton mutu 1. Oke, angka ini tidak usah mengganggu ya, ini hanya indeks mutu saja dengan dimensi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi seperti ini. Panjangnya 15, lebar 20 cm ya, tingginya 15 meter. Banyak sak semen ukuran 50 kg yang harus disiapkan. Jadi yang ditanyakan adalah banyak sak semen. Jadi semennya saja yang ditanyakan. Iya, berarti dari ilustrasi ini kita konsentrasi kepada semen. Emangnya tentang semen ada apa? 1 meter kubik membutuhkan 253 kg. Oke ya. Oke, baiklah adik-adik. Berarti kita harus cari dulu untuk mengerjakan ini volume apa dari 10 tiang beton itu. Ya, kita hitung dulu volume totalnya. Karena ini kan kebutuhan semennya tiap 1 meter kubik. Lah meter kubik itu kan volume.
Oke, gitu ya. Berarti gimana nyari volumenya? Banyak tiang ada 10, berarti kita kalikan panjang, lebar, tinggi. Adik, hati-hati, satuan. Ini sentimeter, ini sentimeter, nah ini meter. Kita tulis dulu 15 cm kali 20 cm dan nanti kali 15-nya adalah meter. Gitu ya, Adik ya. Nah, sehingga berikutnya karena ini nanti adalah tiap meter kubik, berarti kita konsisten ya, harus dibawa ke meter. 15 cm ke meter, biasa Adik ya, bagi 100 ya, 0,15. Kemudian kita kalikan 20 cm, berarti 0,2 atau 0,20 sama ya. Ini sudah meter ya sudah, gitu ya. Sehingga yang demikian ini sudah meter kubik. Itu Adik-adik ya. Nah, angka ini kalau kita hitung berapa? Coba 0,2 kali 15. Sama aja 2 kali 1,5 yaitu 3. 3 kali 0,15 0,45. 0,45 kali 10 4,5. Luar biasa ya. Canggih dia ngitungnya? Iya, harus dong. Ya, kita harus akrab dengan angka ya. Begitu. Jadi volume 10 beton itu adalah 4,5 meter kubik ya. Setelah itu adik-adik, kira-kira seberapa kebutuhan semen kita ya? Seberapa itu kebutuhan semen? Oke. 1 meter kubik butuh 253 kg. Kita adalah 4,5 meter kubik ya. Berarti tentu ya angka ini kita kalikan dengan berapa, Dik? 253 kg yaitu kebutuhan tiap meter kubik ya. Ini dalam bentuk kilogram. Nah, kalau berapa sak ya tentu saja harus kita bagi. Satu sak itu berapa kilogram? Tadi dikatakan berapa kilogram, Adik? Di soal ada yaitu 50 kilogram. Nah, gitu ya. Kemudian tentu saja angka-angka ini kita hitung. Ini bisa main coret sebenarnya, Adik ya. 4,5 dibagi 50 bisa. Ini kan kelipatan 5 semuanya. Kemudian nanti hasilnya kita kalikan dengan itu dan kita dapatkan angka itu ternyata begini. 22,7 sak. Coba Adik. Nah, sesama membulatkan itu lihat permasalahannya. Kalau kemarin di roti ya, kita ketika membulatkan tentang stok itu ya harus ke bawah. Kalau ke atas kan stoknya memang nggak ada, nggak boleh. Tetapi kalau ini, Dek, banyaknya sak semen ya, kebutuhan kita 22,7. Kalau 22 cukup nggak? Ya kurang. Berarti harus berapa sak? Maka pembulatan yang demikian semuanya harus ke atas ya. Berapa sak, Adik-adik? Berarti yang dibutuhkan adalah 23 sak. Keren ya. Jangan-jangan ada 23. Iya, ada gitu ya. Ini disediakan. Jadi kita butuh 23 sak ya. Coba misalnya dari hasil perhitungan kita dapatkan 22,1 gitu ya. Kira-kira kita menjawabnya 22 apa tetap 23? Ingat sekali lagi. Kalau cuma 22 sak cukup nggak? Nggak cukup. Berarti ya harus 23 sak. Hanya memang ada sisanya gitu ya. Jadi dalam terapan ini Adik dalam membulatkan harus lihat permasalahannya. Tidak selalu 0,5 sebagai batas dibulatkan naik atau tetap tidak selalu. Tapi lihat permasalahannya. Karena apa? Ada masalah yang pembulatan itu harus ke bawah dan ada masalah yang pembulatan itu harus ke atas. Tahu dari mana? Nah, tahu dari kita berpikir, kita main logika, juga itu yang dinamakan creative thinking. Berpikir kreatif. Ya. Begitu, Adik ya. Nah, di PISA juga nanti di AKM namanya creative thinking ini diperlukan ya. Hanya untuk soal-soal awal memang oleh masalah yang karena pembulatan tidak dibuat jawaban yang hampir sama. Ini masih baik hati yang buat soal ya. Tapi nggak tahu nantinya ketika misalnya seperti ini ada jawaban 23, ada jawaban 22 ya. Atau lebih gila lagi kita hitung 22,3, ada jawaban 22, ada jawaban 23. Nah, kalau ini memicu tingkat kesalahan yang lebih ya. Ini bagi para Bapak Ibu pendidik ya,
hal demikian juga perlu ditekankan ya. Kenapa? Kalau nanti memang menghadapi sudah punya alasan yang logis, matematis dan sangat masuk akal, artinya masuk sains dan berupa wujud dari sebuah creative thinking di situ. Oke, gitu ya. Baik, nomor 7 telah kita lalui. Seperti apa nomor 8? Masalahnya masih sama adik ya, masih di campuran beton. Oke, 8. Perhatian semuanya. Saya kira kalau data ini masih sama dengan tadi ya, masih sama. Nah yang beda soalnya. Nomor 8. Adik-adik, perhatikan tabel berikut. Oke, tabelnya begitu, nama material, pasir, dan kerikil yang ada di dalam tabel. Berat satuan per meter kubik. Ya, oke. Ya, dalam hal ini maksud berat adalah massa ya, kita luruskan. Karena kalau dalam fisika berat dan massa itu berbeda. Ya, maka juga seandainya berat ini digantikan dengan massa, ini sebenarnya jauh lebih pas gitu ya. Oke, jadi maksudnya adalah massa satuan per meter kubik. Untuk pasir 1400, kerikil dan seterusnya. Kemudian harga per meter kubik tertulis seperti itu. Perhatian, jika harga satu sak semen, tadi kan komponennya memang ada semen, ada pasir, ada kerikil. Tapi dalam tabel ini hanya ada pasir dan kerikil. Kok semen nggak ada ya? Karena kalau semen sak-sakan ya, tidak dalam tabel tapi dalam kalimat. Satu sak semen 50 kg harganya Rp70.000. Berapa perkiraan total biaya semen, pasir, dan kerikil yang dibutuhkan untuk membuat 1 meter kubik? 1 meter kubik. Satu saja yang dibuat ya. Oke. Bermutu 1. Mutu 1 itu indeks mutu ya. Sebenarnya supaya tidak sama mutunya ABC gitu juga boleh ya. Tapi ya enggak apa-apa, memang soalnya begini. Baik. Tapi jangan terkecoh aja. Oke ya. Adik-adik, kita ingin mencari total biaya untuk mutu 1 membuat campuran beton 1 meter kubik. Mutunya 1 ya. Ya sudah, berarti masing-masing coba kita hitung. Kebutuhan semen kita itu berapa? Ya. Adik-adik, 1 meter kubik semen butuh berapa kilogram? 253. Kalau ini kita tulis satuan bolehlah biar nyata kelihatan nampak ya, kilogram. Kemudian 1 sak berapa kilogram? Ada 50 ya, 50 kilogram per sak kalau kita tulis satuan biar nampak gitu ya. Kemudian kali harga, kalau harga itu siapa? Rupiah ya. Dia adalah berapa tadi? 70.000 ya, 70.000. Ini kalau dalam satuan apa deh? Rupiah per sak ya, per sak kan gitu ya. Sehingga sebenarnya kilogram dengan kilogram satuan itu kita coret, sak dengan sak ini kita coret, maka hasil akhirnya tinggal rupiah gitu loh Dik ya. Gini, jadi kalau dalam fisika adik mengenal dimensi ini sudah bisa untuk ngecek bahwa rumus itu benar apa salah. Melalui satuan, karena sebelum dimensi itu satuan, kita juga bisa cek logika pemikiran kita yang menuju rumus ini benar apa salah, itu bisa. Makanya di sini saya sertakan tadi satuannya. Tapi yang pertama aja ya. Nanti kalau ikut terus bisa jadi lebih panjang dan lebih lama. Maksud saya ini hanya untuk mengenalkan bahwa logika rumus kita benar gitu ya. Oke. Sehingga angka ini kemudian kita hitung, nolnya bisa dicoret gitu ya, adik-adik ya. Dan ketika kita hitung, silahkan nanti adik bisa cek bahwa semennya senilai Rp354.200 ya. Ini kebutuhan semen. Baik adik-adik, kita juga akan hitung berapakah kebutuhan pasir ya. Sesuai tabel yuk. Ya. Jadi untuk pasir 1 meter kubik kita butuhnya adalah 869 kg. Kilogramnya sudah nggak saya tulis ya, seperti yang saya katakan. Kemudian ya, menurut tabel ya adik-adik, berat satuan per meter kubik itu adalah 1400 gitu ya. Kemudian ini tentu saja kita kalikan dengan harga per meter kubik.
berapakah harganya? Yaitu 270.000 gitu ya Adik ya. Dan angka ini ketika kita hitung, angkanya sih enggak rumit amat ya. Biasa, ada yang bisa dicoret juga. Dia adalah pasirnya itu senilai 167.592 rupiah gitu ya Adik ya. Dan masih kebutuhan kerikil yang juga harus kita hitung Adik. Dengan cara sama Adik, kerikil ya, kerikil butuh berapa ini? 1001. Bagus ya angkanya. Dan di sini berat satuan per meter kubik untuk kerikil adalah 1350. Yuk kita kalikan dengan harga kerikil per meter kubik 250.000 ya gitu. Berapa ini? Dan kita hitung ternyata adalah 185.370 rupiah ya. Adik, pertanyaannya adalah total biaya ya semen ya pasir ya kerikil. Sudah barang tentu angka-angka ini kita jumlah ya Dek ya. Begitu kita jumlah ya, maka kita akan mendapatkan angka yaitu 708.000 ya. Gitu Adik, tentu dengan sedikit pembulatan. Inilah rupiah yang diperlukan, 708.000. Ada jawabannya? Alhamdulillah ada. Masya Allah, subhanallah ya. Asik ya Dek ya. Penerapannya asik banget. Ternyata kita akan membuat apa dalam bangunan, dalam hal ini campuran beton, butuh nominal rupiah berapa itu bisa dihitung dengan matematika SMP, matematika sederhana. Nah yang demikian ini loh Dek yang harus dibiasakan. Ternyata selalu ada matematika dalam kehidupan kita, gitu ya. Selalu ada matematika dalam kehidupan kita. Inilah bagi para Bapak Ibu pendidik ya, yang harus selalu kita tanamkan kepada peserta didik kita ya, supaya mereka menggunakan matematikanya di dalam kehidupan sehingga semuanya countable, semuanya bisa bukan sekedar secara kualitatif tapi adalah secara kuantitatif, bukan sekedar banyak sedang sedikit, tetapi kalau banyak itu berapa, sedang itu berapa, sedikit itu berapa. Itu yang namanya kuantitatif. Ketika begitu, maka yang berbicara adalah rumus, yang berbicara adalah matematika, bukan lagi perasaan ya. Orang bisa dihitung kok main perasaan ya. Seperti itu ya. Nah inilah. Dan adik-adik, betapa indahnya ini ya, terapan ini loh, betapa indahnya. Makanya ketika bangunan setinggi apapun, seluas apapun, itu bisa dibuat yang namanya RAB. Adik pernah dengar ya? Rencana Anggaran Belanja. Bisa dibuat itu RAB. Kenapa? Jangankan yang lain ya, kayak keramiknya, besinya, apa-apanya, semuanya bisa dihitung ya. Bisa, orang campuran beton saja bisa dihitung kayak gini kok ya. Maka sebenarnya soal PISA yang ini adalah menuju membuat RAB bangunan. Gimana? Keren kan? Keren banget. Maka adik harus semangat ya, ketika yang kita pelajari ternyata adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sekarang maupun nantinya ya. PR berat bagi Bapak Ibu pendidik adalah mengubah mindset anak bahwa ilmu matematikanya nggak kepakai dalam kehidupan menjadi betul-betul terpakai dan dipraktekkan sehingga nanti lulus sudah terbiasa. Oh ini gini hitungannya, oh ini gini gitu ya. Oke, baik, nomor 8 sudah. Ternyata campuran beton hanya ada 2 soal ya. Oke, sekarang berikutnya sudah masalah yang berbeda ya, yaitu tentang apa? Melapisi kue ulang tahun. Oke, adik-adik, asik ya, kan yang asik aja ini. Permukaan atas kue di bawah ini akan dihias dengan coklat leleh. Oke, begitu ya. Nah, cakupan luas untuk coklat ini maksudnya, cakupan luasnya adalah 4 cm persegi per mililiter. Ini luas, ini volume ya. Kemudian banyak lapisan 2 lapis. Nah, dibantu dengan kalkulator pelapis kue.
Oke ya, ini membantu. Ya, sudah disediakan kayak gini. Kemudian soal nomor 9 perhatian, ketik jawabanmu. Iya, berarti tidak ada pilihannya, maksudnya gitu ya. Cara menggunakan kalkulator kue, lah ini ada petunjuk. Ya, sebenarnya apa harus pakai kalkulator kayak gini? Enggak juga sih, karena tentu dengan logika sains kita, apapun masalahnya kita bisa transfer menjadi persamaan-persamaan matematika berupa rumus. Tetapi ya maksudnya kalkulator pelapis kue ini membantu kita menuju rumus. Gitu loh. Tahu ya Adik-adik? Jadi jangan malah ini mengganggu, jangan. Karena ini adalah dibantu sebuah jembatan untuk membentuk logika sains kita hingga menjadi sebuah perumusan. Baik, kembali ke masalah ya. Perhatikan teks, melapis kue ulang tahun di samping, gunakan kalkulator pelapis kue untuk membantumu. Nah, apa kata The Prams tadi? Membantu kan? Membantu menjawab pertanyaan di bawah ini. Ketik jawabanmu dalam bentuk angka terhadap pertanyaan berikut. Ayu akan melapisi permukaan atas kue dengan coklat. Berapa mililiter? Akhirnya ditanyakan volume coklat yang diperlukan oleh Ayu. Ya, begitu. Oke, baik. Ini kita scroll sedikit ke atas ya, kayak layar komputer, pakai scroll juga. Karena cakupannya yang termonitor ya terbatas juga. Oke ya, sampai sini deh ya scrollnya. Oke, baiklah. Coba mari kita berpikir bersama. Adik-adik, dari kalkulator pelapis kue ini kita dituntut pertama untuk menghitung luas permukaan. Gampang ini ya, permukaan rotinya. Permukaan rotinya perhatikan. Ya ukurannya panjang kali lebar aja, 25 cm, 20 cm. Berarti di sini adalah 25 cm. Kita kalikan 20 cm. Ya, gitu adik-adik. Karena cakupan nanti juga dalam centimeter persegi, maka sudah kita tetap centimeter persegi, jangan dirubah ke meter ya, nanti repot sendiri. Jadi mau rubah satuan atau enggak itu juga lihat apa sih yang diperlukan gitu ya. Sehingga luas ini kalau kita hitung 25 kali 20, 25 kali 2 50 tambah 0. Ternyata luasnya adalah 500 cm persegi. Tahu adik ya. Kemudian cakupan luas adalah data yang dari soal. Berarti berapa adik? 4 cm persegi per mililiter gitu ya. Banyak lapis juga dari soal ya. Ternyata ada 2 lapis ya. Bersihkan kemudian hitung, tentu saja ini diklik ya setelah kita masukkan jumlah total coklat yang diperlukan. Sehingga sebenarnya apa yang dihitung oleh kalkulator itu kira-kira apa deh ya? Tentu saja adalah seperti ini, luas total dibagi dengan cakupan. Luas total itu bagaimana? Luas totalnya tadi berapa dek? 500. Itu untuk satu lapisan, padahal ada berapa lapis? Berarti harus kita kalikan jumlah lapisnya 2 gitu ya adik-adik ya. Kemudian dibagi dengan cakupannya. Cakupannya berapa? 4 ya. Nah seperti ini. Kalau kita masukkan satuan untuk ngecek sebagaimana tadi ya, pasti akan pas nanti dalam mililiter ya, begitu. Sehingga betapa mudahnya ini adik-adik, 500 kali 2 adalah 1000 dan 1000 dibagi 4. Berapa adik? 250 mililiter. Wow, keren, asik banget adik ya. Ketik jawabanmu ya, nanti kalau di aplikasi tentu adik tinggal ketik 250. Kalau di sini Interpram ya tidak ngetik ya, tapi menulis secara otentik ya, 250 mililiter. Oke, gitu ya. Selesai. Sederhana dan asik sekali. Jadi dengan adik tahu, oh kebutuhannya 250 mililiter. Berarti membeli coklatnya harus berapa ya? Ya kalau ada kemasan 250 mililiter ya kita langsung beli 250. Enggak beli setengah mililiter, enggak beli 500 mililiter, nanti sisa. Coklat sudah dibuka, kalau sisa kan basi ya dek ya, kan jadi mubadir gitu loh. Itu loh gunanya menghitung ya. Kalau mililiternya ternyata adanya 100-an ya kita beli 3, nanti sisanya cuma dikit ya, kan gitu caranya ya. Semua ada efek, ada imbasnya.
kita harus bersikap berapa yang harus kita beli dengan dihitung dulu, itu akan jauh lebih pas. Itulah gunanya sains, itulah gunanya matematik, itulah gunanya memahami reading, itulah gunanya ya creative thinking. Oke, baik adik, selesai ya. Masih tentang melapisi kue sampai nomor 10. Total nanti sampai nomor 11 di part 2. Dan makin kesini makin asik ya, karena permasalahannya akan berganti-ganti sesuai dengan banyaknya permasalahan dalam hidup kita dan semua didekatkan dengan matematika. Betapa asiknya ini. Berikutnya, nah di nomor 10 ya, tentang bacaannya ini masih melapisi kue ulang tahun tetapi beda. Permukaan atas kue di bawah ini akan dihias dengan coklat leleh dengan menyisakan kotak di pojok untuk diberi hiasan bunga. Kotak yang di pojok berarti yang ini adik. Nah ini tidak dikasih coklat, tidak dikasih coklat. Kenapa? Karena akan dihiasi bunga. Ada ukurannya makanya ya. Begitu. Cakupan luas pun beda dengan tadi sesuai data yang diketahui soal, banyak lapis juga beda. Ya, kalau itu sih data dari soal, dari masalah gitu ya. Sekarang soalnya, perhatian. Cara menggunakan kalkulator kue, ketik jawabanmu. Berarti ngetik jawaban, bukan milih A, B, C, D gitu ya adik-adik ya. Baiklah adik, perhatian. Perhatikan teks menghias kue ulang tahun di samping, gunakan kalkulator pelapis kue untuk membantumu ya gitu. Ayu tidak akan melapis coklat salah satu pojoknya yang berukuran 6 cm kali 10 cm. Sama, jadi perlu berapa? Ya sama aja yuk. Luas permukaannya ya. Dalam hal ini berarti harus dikurangi dengan yang tidak kena coklat. Berarti tadi gimana adik? Diulang tidak apa-apa ya. 25 cm adik kali berapa adik? 20 cm begitu. Tapi nanti adik kurangi dengan siapa itu? Ya, ini 6 cm kali 10 cm ya. Langsung adik ya. Perhatian. Tadi 25 kali 20 adalah 500. 500 dikurangi 6 kali 10 dikurangi 60. 500 dikurangi 60 berapa adik? 440 cm persegi. Gitu aja kan ya. Sementara cakupan luas adalah data dari soal yaitu 8 cm persegi per mililiter. Banyak lapisan juga dari soal yaitu 3 ya. Maka berapa jumlah total coklat yang diperlukan ya. Masih seperti tadi, berarti total luas adik berapa? 440 ya. Kemudian dikalikan 3 lapisan berarti kali 3 dibagi dengan cakupannya ya. Berapa hasilnya? Nah, mudah saja kalau ini angkanya 44 dengan 8 coret mudah sekali ya. Kita hitung ternyata 165 ya. 165 mililiter gitu ya. Tetap termonitor ya tulisan saya di bawah. Oke, adik, supaya lebih jelas saya pindah di sini masih banyak tempat ya. Keluar dari kalkulator ya, malah asik ya. Total luas adalah 440 cm persegi ya. Sambil saya ingin menunjukkan bahwa satuan ini cocok ya. Kemudian dikalikan dengan ini satu lapisan, padahal lapisannya ada 3. Dan nanti adik bagi dengan cakupannya. Cakupannya adalah 8 gitu ya. Nah, coretannya gimana toh? Dibagi dengan berapa dik? 4 ya, 11. Bagi 4 berapa? 2 ya. 110 bagi 2 berapa? 110 bagi 2 dia adalah 55. 55 kali 3 ya berapa lagi kalau bukan 165 mililiter ya. Asik banget. Pertanyaan saya adik, menurut adik-adik soal seperti ini susah enggak? Susah enggak? Biasa kan? Apakah ini lebih susah dari soal-soal yang biasanya kita gunakan latihan di kelas? Dari umumnya buku-buku. Apa lebih susah? Cuma hitungan kayak gini? Tidak kan? Tidak. Hitungannya tidak lebih susah adik. Permasalahannya bagaimana kita mentransformasi dari berupa itu reading, sebuah bacaan, ilustrasi permasalahan, kita transformasi menjadi rumus matematika. Itulah permasalahannya. Sebenarnya itulah yang harus dibiasakan.
Mengapa peringkat PISA rendah? Karena saya yakin itunya yang belum terbiasa. Bagi pelajar di Indonesia masih kurang terbiasa mentransformasi dari permasalahan pada reading menjadi masalah matematik dan sains. Itu aja saya kira, ya. Kalau itu terbiasa, wah, matematik sainsnya itu hebat-hebat di Indonesia, ya. Saya yakin peringkatnya kalau itu dibiasakan oleh Bapak, Ibu, para pendidik, peringkat PISA lambat laun, hanya butuh waktu, ya, akan merangkak bahkan melaju cepat sehingga insya Allah 10 besar itu bukan dari bawah tapi dari atas. Di mana permasalahannya? Yaitu membiasakan peserta didik kita, ya, mentransformasi dari permasalahan pada reading menjadi masalah matematik dan sains. Karena kenyataannya ternyata hitungan-hitungan matematikanya bukan termasuk hitungan yang rumit, bahkan lebih sederhana dari soal-soal harian di kelas. Apalagi kalau dibandingkan dengan KSN, wow, jauh lebih susah KSN, ya, begitu ya. Hanya itu ya. Jadi PR besarnya apa bagi para Bapak Ibu pendidik juga para peserta didik sama, yaitu mentransformasi, membiasakan mentransformasi dari reading, ya, permasalahan-permasalahan pada reading menjadi permasalahan matematik dan sains. Juga selebihnya adalah kreativitas berpikir. Itu aja yang harus dibiasakan. Baik ya adik-adik, kita lanjutkan. Nomor terakhir di part ini, ya, kita akan bahas tentang masih sama, ya, yaitu melapisi kue ulang tahun, ya. Cuma ini permasalahannya ditingkatkan, ini aspek intelijensinya ditingkatkan, ya, sehingga wow, ilustrasinya jadi panjang sekali. Jangan kecil hati, bersama The Prompts Anda bisa. Oke, gitu ya. Mari bersama-sama. Adik-adik, perhatikan teks melapisi ulang tahun. Melapisi kue ulang tahun di samping. Klik pada sebuah jawaban pilihan. Iya, ini ada pilihannya, nanti kita klik ya. Gampang kalau ngekliknya. Nah, permasalahannya, Ayu ingin menghias permukaan kue dengan coklat. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan coklat merek A dan B. Nah, kenyataannya kan juga begitu. Merek coklat banyak. Cakupan coklat A adalah sepertiga cakupan coklat B. Kita tulis. Bicara tentang cakupan, ya, coklat A itu adalah sepertiga cakupan coklat B. Oke, gitu ya. Cakupan coklat A sepertiga cakupan coklat B. Kita baca lagi, ya. Kita sudah sampai sini, adik. Berikutnya, coklat A memerlukan 2 lapisan. Oke, ya. Jadi coklat A, kalau pakai coklat A maka perlu 2 lapisan. Itu data yang kita peroleh. Sedangkan kalau coklat B hanya memerlukan 1 lapisan. Coklat B kita cukup 1 lapisan, gitu ya. Nah, berdasarkan rumus, nah ini rumusnya ya memang sudah diberikan. Dan sebenarnya rumus ini rumus apa toh? Coba rumus apa? Rumus yang tadi sudah kita pakai, gitu ya. Berapa kali lebih banyak coklat yang Ayu perlukan jika dia memilih A daripada B? Ya. Jadi nanti coklat A itu, ya, itu berapa kalinya coklat B? Ini yang ditanyakan. Dan hati-hati, jangan sampai desain yang kita bentuk ini kebalik, tidak sesuai dengan kalimat yang ada. Sekali lagi kita cek, adik. Berapa kali lebih banyak coklat yang diperlukan jika dia memilih A daripada B? Ya, jadi dia memilih A itu berapa kalinya B, gitu loh. Karena kalau ini terbalik, tentu bisa jadi angka-angka yang kita peroleh juga pasti terbalik. Maka jangan terbalik dulu. Baik, gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, permasalahan dalam kehidupan itu kan tidak cuma menghitung. Kalau yang tadi semuanya menghitung, oke. Nah, di samping menghitung, sering nanti dalam kehidupan itu setelah kita hitung, kita harus bandingkan. Itu berarti masuk pada tahap analisa. Ya, kita bandingkan ternyata bagaimana ini? Irit mana, gitu ya? Tetap bagusnya sama, tapi irit mana? Kan begitu.
Nah, itu namanya sudah analisa, sehingga kita muncul endingnya adalah sebuah pengambilan keputusan, ya. Jadi siapa bilang di matematika tidak ada karakter mengambil keputusan? Oh, itu salah besar, ya. Matematika itu adalah sebuah proses saja, endingnya tetap harus seperti apa bertingkah laku, mengambil keputusan, detail dan realnya seperti ini. Kadang ya kita sebagai pendidik itu bertanya-tanya, bagaimana ya setelah belajar aljabar, aritmatika, geometri, kok ada karakter mengambil keputusan? Itu bagaimana? Lah inilah prosesnya, ya, tarafnya seperti ini. Maka dari soal level atau tipe ujian nasional seperti sebelumnya menjadi AKM, ini betul-betul anak kita bawa sesuai zamannya, gitu ya. Oke, kembali. Baik. Adik-adik, ketika kita membandingkan, ya sudah, langkah kita buat perbandingan, ya. Apa? Ya total coklat A kita bandingkan saja dengan totalnya coklat B. Ya, karena sudah diberikan rumus, dan rumus ini sudah kita gunakan tadi ya. Luas total kali banyak lapisan dibagi cakupan, udah gitu ya. Nah, ini kan kue yang akan dilapisi sama, berarti apa? Luas A dan luas B itu sama, tersirat begitu. Luas A sama dengan luas B. Berarti kalau total A berarti luas A kali banyak lapisannya A berapa, adik? Banyak lapisan A adalah 2 lapisan. Dibagi dengan apa? Cakupan. Cakupan A tadi bagaimana? Sepertiga cakupan B. Kita tulis apa adanya? Sepertiga cakupan B. Apa adanya kita tulis, ya. Kemudian total B berarti apa, adik? Luas B kali banyak lapisannya adalah 1. Dibagi dengan cakupan B, ya sudah, cakupan B. Ingat, kalau kita membandingkan kita bawa ke satu variabel, ya. Kalau ini tadi A dibawa ke B, B-nya dibawa ke A, yang nggak pernah jodoh, ya. Tapi kalau satu variabel jadi asik. Berarti L-nya dicoret. Mengapa? Karena data. Apa ini ada di soal? Tersirat, ya. Itulah yang namanya kreativitas, creative thinking, berpikir kreatif. Bahkan data yang tersirat pun bisa kita munculkan. Nah, ini yang nggak main-main, adik-adik, ya. Oke, baik. Nah, sehingga dalam hal ini tentu ini bisa kita coret. Nah, adik, apa yang tersisa? Kita lihat. Pembilangnya adalah 2 dibagi sepertiga. Berarti 2 dikali 3/1. Dia adalah 6. Penyebutnya cuma 1. Ya udah. Ya, ternyata total A dibagi total B adalah 6:1. Pertanyaannya, A itu berapa B? Ya sudah, tinggal kalikan silang. A kali 1 adalah A, berarti ini adalah 6 kali B, ya. Inilah angka yang kita cari-cari dari tadi, ya. Ternyata adalah angka 6. Berapa kali lebih banyak A terhadap B itu? 6 kali lebih banyak. Mantul, ya, terkirim, ya. Kemudian terbaca, ya. Oke, bagaimana, adik? Bisa sesuatu yang rumit atau justru asik? Kalau The Pram bilang justru asik, ya. Kenapa? Diterapkan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita jumpai dalam hidup kita. Sehingga ketika kita hidup, oh sudah siap dengan penuh ilmu. Kan beda orang hidup dengan banyak ilmu dibandingkan hidup tanpa ilmu, ya. Bahkan ada satu pepatah mengatakan orang yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan getirnya hidup sepanjang umurnya. Naudzubillah, ya. Maka selagi bisa mencari ilmu, ya, berapapun usianya, apalagi usia mencari ilmu, jangan pernah kita kenyang akan ilmu. Oke, gitu ya, adik-adik. Oke, baiklah. Mohon maaf ya, The Prams di part ini banyak ngomong keluar dari materi sains, tetapi ini adalah membuka mindset kita, baik bagi Bapak Ibu para pendidik maupun peserta didik, supaya apa? Supaya ya betul-betul lebih paham. Jadi pertama itu sadar dulu bahwa ternyata masalah dalam kehidupan kita itu banyak, bahkan hampir semua
bisa kita transfer menjadi masalah matematik, sains, dan berpikir kreatif, sehingga akhirnya betul-betul keluar dari jenjang pendidikan itu adalah orang-orang yang punya kapasitas, ya, dia punya ability, punya kemampuan, ya, bukan sekedar punya ijazah. Begitu ya, itulah tantangan hidup di era sekarang. Mari kita bawa Bapak Ibu, anak didik kita bawa supaya dia yang kita cintai itu hidup pada zamannya, bukan hidup pada zaman kita dulu, tidak, tapi hidup pada zamannya. Padahal kita yang akan mendidik itu hidup pada zaman kita. Itulah perlunya kita pun harus banyak-banyak belajar. Oke, siap gitu ya. Oke, makin di hati makin mengedukasi gitu ya, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, Jenius Mendadak bersama The Proms.